Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ariel Sepanya Stepen dengan NIM 2301026124 dari kelas Manajemen Keuangan A. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas laporan keuangan terbaru dari perusahaan Aspira Hidup Indonesia untuk kuartal pertama tahun 2025. Di pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana struktur modal perusahaan, risiko keuangan yang dihadapi, serta dampak hutang terhadap laba perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung pada pembahasannya. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang struktur modal, yang dimana struktur modal ini mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai asetnya, apakah melalui ekuitas atau melalui liabilitas. Dapat kita lihat per 31 Maret 2025, total aset perusahaan sebesar 8,44 triliun. Dari jumlah ini, liabilitas sebesar 1,79 triliun atau sekitar 21,2% dari total asetnya. Ekuitas sebesar 6,65 triliun atau sekitar 78,8% dari total aset. Struktur ini menunjukkan bahwa perusahaan masih didominasi oleh pembiayaan ekuitas, artinya tingkat leverage atau ketergantungan terhadap hutang tergolong rendah. Dalam hal ini bisa menjadi sinyal kehati-hatian perusahaan dalam mengambil risiko pembiayaan eksternal. Sekarang kita akan membahas tentang risiko keuangan yang tercermin dari laporan posisi keuangan. Yang pertama, risiko likuiditas. Perusahaan memiliki kas sebesar 1,82 triliun. Namun, utang jangka pendek mencapai 860,69 triliun. Artinya, kas yang tersedia sangat mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek. Atau dapat dikatakan, ini menunjukkan risiko likuiditasnya rendah. Yang kedua, risiko leverage. Liabilitas jangka panjang terutama berasal dari liabilitas sewa sebesar 747,7 miliar yang meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya, risiko leverage muncul jika perusahaan memiliki kewajiban tetap tinggi yang harus dibayar terlepas dari kondisi laba. Yang ketiga, risiko hubungan pihak berelasi. Dapat kita lihat bersama, utang kepada pihak berelasi itu naik signifikan dari 15,98 miliar ke 40,46 miliar, sementara piutang dari pihak berelasi juga naik. Dalam hal ini, transaksi ini perlu dimonitor agar tidak terjadi konflik kepentingan atau ketergantungan. Pada bagian yang terakhir, kita akan membahas tentang dampak hutang terhadap laba. Bagaimana hutang itu mempengaruhi laba perusahaan? Jika kita lihat, beban keuangan bersih meningkat drastis menjadi 22,8 miliar dari sebelumnya 9,9 miliar pada kuartal tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa adanya tambahan kewajiban seperti liabilitas sewa mulai membebani profitabilitas. Laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat 141,6 miliar, turun dari 204,8 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi, hal ini berdampak pada peningkatan utang, terutama dari liabilitas sewa jangka panjang dan transaksi dengan pihak berelasi, berdampak negatif terhadap laba bersih perusahaan. Ini memperkuat pentingnya efisiensi operasional dan pengelolaan utang yang hati-hati. Secara keseluruhan, perusahaan Aspirasi Hidup Indonesia memiliki struktur modal yang sehat dengan dominasi ekuitas atau dibiayai dengan modalnya sendiri. Namun, peningkatan liabilitas jangka panjang dan beban keuangan yang menyertainya menunjukkan bahwa perusahaan harus mulai lebih selektif dalam pembiayaan eksternal. Dan terakhir, investor juga sebaiknya mencermati tren laba yang menurun dan utang yang meningkat agar dapat menilai kelayakan investasi ke depannya. Mungkin kali ini
hanya segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ariel Sepanya Stephen pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.